Oke, halo semuanya. Kita jumpa lagi di dalam video kedua. Video kedua kita ini adalah melanjutkan dari yang video sebelumnya, yaitu bagaimana belajar algoritma dan pemrograman dengan menggunakan bantuan ChatGPT untuk kita memahami materi tentang apa itu perulangan atau looping. Video sebelumnya kita sudah tahap bagaimana mengimplementasikan daripada eh, kasus looping dengan menggunakan tiga, yaitu for, while, dan do while. Termasuk juga di dalam ChatGPT sudah kita tanyakan kepada dia apa itu perulangan dan konsep perulangan, kemudian contoh-contoh kode bahasa Java untuk mengimplementasikan kasus perulangan tersebut. Di materi kedua ini, di video kedua, kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu tentang bagaimana meminta bantuan dari ChatGPT untuk mengimplementasikan konsep algoritma dan pemrograman ke dalam aplikasi Flowgorithm. Apa itu aplikasi Flowgorithm? Coba kita tanyakan ke ChatGPT. Apakah kamu kenal aplikasi Flowgorithm? Tanya ke dia. Ya, di sini disebutkan adalah Flowgorithm adalah sebuah perangkat lunak berbasis visual untuk memahami algoritma menggunakan flowchart atau diagram alir. Nah, artinya di dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan algoritma, kita biasanya menggunakan flowchart. Nah, Flowgorithm ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat flowchart secara mudah dan cepat dengan hanya mengklik-klik saja bahasanya. Artinya ada visualisasi flowchart, ada dukungan bahasa pemrograman, eksekusi langsung, mudah dipelajari, dan kita bisa mengetahui ketika kita salah langkah dalam menyelesaikan suatu masalah, dia akan langsung diketahui. Itu Flowgorithm. Nih, ini aplikasi Flowgorithm. Di sini disebutkan juga contoh penggunaan Flowgorithm yang seperti tadi ya, yang menghitung angka 1 dengan 10. Nah, sekarang kita tanyakan lagi ke ChatGPT, kita tanyakan ke dia, apakah misalkan promnya seperti ini. Apakah bisa bantu saya menyelesaikan masalah permasalahan ya, kita ketik ini menyelesaikan permasalahan algoritma dengan menggunakan Flowgorithm. Kita khususkan cukup jawab ya atau tidak. Ini kita tanyakan ke dia. Oke, kita tanyakan ke dia. Dia menjawab ya. Artinya berarti dia tahu dan paham bagaimana penyelesaian masalah algoritma dengan menggunakan Flowgorithm. Oke, sekarang kita inikan lagi. Baik. Sekarang berikan saya link untuk download aplikasi Flowgorithm. Dia akan diberikan. Nah, di sini akan di-searching. Ah, ini dia alamat linknya. Nah, di sini adalah alamat link untuk mendownload aplikasi Flowgorithm. Malah dia sudah diberikan salah satu video panduan ya, install aplikasi Flowgorithm di Windows 10. Ini dari channel, nggak tahu di channel siapa. Tapi di sini kita langsung klik saja Flowgorithm, kita klik open link. Di sini kita advance saja. Oke. Nah, ini adalah aplikasi untuk mendownload aplikasi Flowgorithm. Ya, silahkan saja download aplikasi Flowgorithm-nya. Kita klik Flowgorithm, download versi 45. Kemudian ketika di-download, silahkan install ke dalam komputer kita. Sekarang saya contohkan, kita sudah berhasil menginstalnya. Kalau mahasiswa saya yang diajarkan di kampus itu sudah mendownload ya. Aplikasi Flowgorithm-nya seperti ini. Ini Flowgorithm. Nah, ini dia bentuknya. Jadi ini adalah tampilan aplikasi Flowgorithm untuk memudahkan kita dalam membuat flowchart secara otomatis. Nah, sekarang balik lagi. Kita balik ke permasalahan ini. Permasalahan yaitu yang tadi, angka 1 ditambah sampai dengan ke 10 dengan menggunakan looping ya. Looping seperti ini. Loop. Nah, sekarang kita jadikan dia. Nah, sekarang kita
arahkan lagi ke flowchart. Ini kebetulan saya menggunakan akun yang gratis ya, ChatGPT. Jadi ini diabaikan saja. Sekarang kita tolong buatkan saya penyelesaian kasus penjumlahan penjumlahan bilangan 1 sampai dengan 10 atau looping dengan menggunakan flow go rhythm. Oke, buatkan saya langkah-langkah ya. Kita tuliskan kayak gini. Kasus ini dengan menggunakan flow rhythm. Tekan enter, kita tanyakan ke dia. Oke, kita tanyakan ke dia. Oke, ini kalau dia ini saya coba reload dulu ya. Oke, enable. Oh, lagi ada permasalahan nih. Oke, saya klik lagi. Oke, saya reload. Oke, saya balik lagi ke tadi. Belajar algoritma. Oke, saya coba ini kan lagi. Enter. Oh, sorry, ini sudah harus pakai yang berbayar ya. Kalau sudah diarahkan berarti kita klik new chat saja. Ini saya klik, oke, saya copy paste, saya new chat saja. Saya buka di chat baru. Menggunakan flow algorithm, saya enter. Oke. Nah, di situ sudah disebutkan bagaimana kita menggunakan flow algorithm untuk menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan looping. Jadi di sini disebutkan mulai start, deklarasi variabel. Ini kita langsung mulai. Caranya bagaimana? Pertama adalah kita klik start, main ini start, oke. Kemudian kedua, kemudian deklarasi variabel. Tambahkan blok deklarasi untuk variabel yaitu i penghitung jumlah menyimpan hasil penjumlahan. Berarti kita ini kan seperti ini. Kita kalau dilihat dari dia deklarasi variabel, nanti kita pilih declare satu. Declare adalah ini deklarasi variabel i untuk penghitung loop counter. Berarti kalau kita lihat di sini adalah kita disuruh tambahkan sebuah variabel dengan nama i. Kita tuliskan di sini. Dari sini nama variabel adalah i, tipenya integer. Kita klik OK. Satu, udah jadi. Langkah kedua, variabel jumlah menyimpan hasil penjumlahan. Berarti kita tuliskan di sini adalah klik declare jumlah. Berarti tetap tipe integer ya. Integer, oke. Nah, integer i, integer jumlah. Kemudian disebutkan lagi di sini inisialisasi variabel. Inisialisasi adalah kita mengisikan nilai i sekarang adalah 1 karena penjumlahan dimulai dari 1. Kemudian dan jumlah 0 karena hasil penjumlahan awalnya adalah 0. Berarti kita disuruh masukkan nilai ke dalam variabel i yaitu 1. Kemudian kalau untuk ke dalam variabel jumlah yaitu 0. Berarti kita sebutkan kayak gini. Kayak gini. Itu input ya, inisialisasi itu input. Kita berikan output. Kita berikan di sini adalah input nilai i. Kita berikan kayak gini. Oke, kita input. Oke. Input kita masukkan ke dalam i. Berarti kalau udah input, berarti kita klik input. Input berarti di sini kita klik adalah i. Artinya dan nilai yang diinput, nilai i disimpan ke dalam variabel i secara gampangnya. Nah, sekarang yang kedua adalah inisialisasi ke jumlah. Ini variabel jumlah. Berarti kita input yang kedua ke variabel jumlah. Kita tuliskan di sini output tentukan, misalkan ini, tentukan nilai jumlah. Klik OK. Berarti kita input lagi. Input sekarang untuk yang variabel jumlah. Klik OK. Nah, kalau kita jalankan ini sudah jadi seperti ini. Sudah jadi seperti input nilai i 1 misalkan enter. Tentukan nilai jumlah 0.
Enter. Nah, baru kan sudah selesai tuh. Sampai di situ udah selesai kita tuh. Nah, sekarang kita lihat lagi si ChatGPT-nya perintahkan apa lagi? Buatkan looping atau perulangan. Tambahkan block for untuk looping dengan kondisi I kurang dari 10. Berarti kita disuruh tambahkan simbol looping. Kita klik di sini. Lihat di sini. Lihat looping. Ini mana? Ini dia looping. For ya. Karena kita menggunakan for. Oke, kita klik for. Oke, for. Ini simbol looping di dalam Flogorithm. Kemudian kita lihat di sini. Berikan kondisinya adalah I kurang dari 10. Berarti caranya seperti ini. Kita klik looping for di sini. Kita klik pertama adalah variabelnya, variabel di sini. Di sini disebutkan adalah I kurang dari 10. Pada setiap iterasi, lakukan penambahan jumlah tambah 1. Kemudian setiap iterasi, increment I ditambahkan 1 ke I. Berarti kita tuliskan kayak gini. Kondisinya adalah variabel I. Start value 1. End value nilai terakhir 10. Karena kondisi seperti ini. Karena kondisinya adalah I kurang dari 10. Berarti kita tuliskan ke sini. Start, nilai pertama adalah 1. Nilai kedua terakhir adalah 10. Direction ini adalah increment atau decrement. Kalau di increasing berarti increment tambah 1. Kalau decreasing berarti kurang 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti klik OK. Nah, I itu 10. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita lihat lagi perintahnya. Kita udah siap ini. For kondisi seperti ini. Pada setiap iterasi, lakukan penambahan jumlah sama dengan jumlah tambah I. Artinya, berarti ini masih diproses. Kita disuruh buatkan sebuah proses untuk menjumlahkan jumlah sama dengan jumlah ditambah I. Ini, caranya seperti ini. Di dalam perulangan di sini, kita tambahkan satu simbol asin. Proses ya. Variabel ini asin. Nah, di sini kita berikan rumus ini. Jumlah, copy. Kita klik di sini. Nah, di sini variabel jumlah, expressionnya adalah, kita lihat di sini. Jumlah sama dengan jumlah ditambah I. Kita klik di sini. Jumlah ditambah variabel I. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Jumlah sama dengan jumlah tambah I. Ini prosesnya. Nah, ini yang pertama di sini. Sekarang, setelah setiap iterasi, increment I menambahkan I1. Itu sudah selesai. Kita sudah sampai ini. Sekarang, tampilkan hasil. Setelah perulangan selesai, ketika I tambahkan blok output untuk menampilkan nilai jumlah. Berarti, yang akan berisi hasil penjumlahan 1 hingga 10. Berarti yang terakhir adalah output. Output ya. Ini ya. I, kalau di sini kan ada ini. Jumlah tambah I. Kita lihat di sini sekarang kita tampilkan output jumlah. Berarti di sini kita berikan output. Nah, kita lihat di sini adalah kita berikan kondisi ini. Outputnya adalah tampilkan hasil. Output menampilkan nilai jumlah. Berarti kita kayak gini. Nilai penjumlahan 1 sampai dengan 10 adalah sama dengan seperti ini ya. Kita panggil variabel ini. Variabel apa? Variabel jumlah. Kita klik di sini. Berarti jumlah. Kita klik OK. Nah, ini udah disebutin di sini outputnya. Sekarang coba kita jalankan. Nilai I sama dengan 1. Oke. Nilai 0 sama dengan 10. Kita enter. Nah, nilai penjumlahan 1 sampai dengan 10 adalah 55. Udah selesai dengan menggunakan Flogorithm. Nah, coba lihat di sini. Ini, kalau kita tentukan nilainya adalah ini. 1 sampai dengan 10. Coba kita ganti 1 dengan 10. Misalkan ganti sampai dengan 100. Kita klik OK. Kita klik lagi. Tentukan nilai I 1. Enter. Nilai jumlah 0. Enter. Ini hasilnya. Nilai penjumlahan 1 sampai dengan 10 adalah 5050. Nah, ini cara menyelesaikan
masalah dengan menggunakan Flowgorithm hanya dengan menggunakan bantuan ChatGPT seperti ini. Nah, ini kalau kita ngikuti alur-alur dari setiap yang diberikan oleh si ChatGPT ini. Sekarang kalau pada pertanyaan, bisa nggak Pak kalau misalkan si ChatGPT menampilkan yang bentuk gambarnya langsung. Jadi tidak perlu kita apa namanya ikuti langkah-langkah yang dia berikan ini. Ini misalkan kita pertama deklarasi variabel, yang kedua. Bagaimana kalau secara langsung saja? Coba kita tanya ke ChatGPT. Coba buatkan langsung dalam format gambar. Coba buatkan langsung dalam format gambar flow. Buatkan dalam format gambar. Oke, kita enter. Coba kita lihat apakah dia langsung bisa membuat gambar yang seperti ini langsung. Coba kita lihat. Berarti kalau nggak bisa berarti harus kita buat manual. Atau mungkin bisa ditambahkan dengan perintah-perintah yang lainnya. Ah, ini kalau menggunakan berarti si Flowgorithm ini, si ChatGPT ini, dia tidak bisa menampilkan dalam bentuk Flowgorithm ya, yang seperti ini ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti langkah-langkah yang disebutkan satu persatu seperti ini. Nah, ini contohnya ini agak ini ya. Coba kalau misalkan kita klik dengan prompt lain ya. Misalkan seperti ini. Saya klik prompt lain. Coba buatkan langsung dalam format gambar tampilan flow go rhythmnya. Misalkan kita kasihkan perintah ini bisa nggak? Ini coba-coba aja. Kita enter. Oke. Saya copy dulu. Ini harus di reload karena dia menggunakan Cloudflare ya. Saya klik. Oke. Saya klik lagi. Oh, sudah gratis. Oh. Ini kalau kondisi seperti ini berarti kita harus diupdate ke versi plus ya. Saya menggunakan akun Araniri ini. Coba kita gunakan yang akun yang non Araniri. Nanti kita jelasin ya. Oke, saya skip dulu video yang ini. Yang perintah terakhir artinya kita bisa membuatkan apa namanya tampilan Flowgorithm dengan menggunakan bantuan ChatGPT hanya dengan bentuk yang kita ikuti aja langkah-langkah yang dia sarankan. Mulai ini star, main, kemudian deklarasi variabel. Ini ada dua deklarasi variabel. Ini dia integer i, integer jumlah itu deklarasi. Kemudian kita ikuti lagi inisialisasi variabel. Inisialisasi maksudnya menginput nilai awal, menginput nilai ke dalam variabel tersebut. Dalam algoritma ini dia input i, input jumlah. Kemudian kalau kita lihat di sini looping perulangan, tambahkan block for untuk looping. Ini dia. Ini for. Kalau mau tambah while, ini ada nih while. Dia sama sih bentuknya while. Kalau ini for, ini while. Tapi yang kita di sini kan adalah kita diarahkan menggunakan for. Kalau nanti dengan while ya silahkan sesuaikan saja. Kemudian di sini tampilkan hasil, kita menampilkan hasil di sini. Outputnya adalah di sini. Sehingga kalau kita jalankan seperti tadi, ketemu hasilnya, Flowgorithm-nya dalam bentuk diagram linear. Ini ada contoh-contohnya semuanya. Tampilkan jumlah n. Ini adalah langkah-langkah yang diberikan oleh si ChatGPT untuk kita menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan Flowgorithm. Nah, sekarang mahasiswa silahkan ekspresikan atau kombinasikan bagaimana kalau tadi dengan menggunakan for, bagaimana dengan menggunakan while. Nah, silakan ketikkan aja prompt di dalam ChatGPT untuk menampilkan hal tersebut. Oke, itu ya contoh dasar bagaimana kita menggunakan menyelesaikan permasalahan algoritma dan pemrograman dengan menggunakan aplikasi Flowgorithm. Nah, next berikutnya, di materi berikutnya, ini masih di materi tentang looping ya. Di materi berikutnya, kita akan mencoba menyelesaikan suatu permasalahan dengan bantuan ChatGPT dengan menggunakan salah satu penyelesaian masalah kedua yaitu bahasa Visio Decode. Nah, bagaimana bentuknya? Kita nanti akan tahap di video yang berikutnya. Oke, tetap simak channel ini. Kita akan melanjutkan video berikutnya mengenal bahasa Visio Decode di dalam penyelesaian masalah algoritma dan pemrograman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video berikutnya.